Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Zahra Saidah, NIM 20514000058 dari semester 6 Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Di sini saya akan menampilkan video layanan konseling solution focus brief counseling atau yang biasa dikenal dengan SFBC. Video ini saya unggah untuk memenuhi tugas kuliah saya pada mata kuliah konseling berbasis solusi yang diampu oleh Bu Aldila Fitri Radita Nurmainawati, MPD. Labiba adalah seorang mahasiswi yang sedang proses menempuh pendidikan di salah satu universitas kesehatan yang ada di Surakarta. Ia saat ini sedang menjalani pada semester 5. Ia memiliki permasalahan yakni ia sangat kesulitan dalam memanajemen waktunya. Ia bingung tidak bisa membagi waktu untuk belajar dan istirahat yang membuat dirinya selalu kecapekan. Berikut adalah videonya. Waalaikumsalam. Silahkan masuk, Mbak. Silahkan duduk. Ayo, Mbak, posisikan duduknya yang nyaman ya, Mbak ya. Ayo Bu, udah. Iya. Ngomong apakah Mbak kesini ada yang bisa saya bantu? Saya ingin berkonsultasi. Apakah Ibu ada waktu? Ada, Mbak, tentu ada. Oh iya. Oh ya, di Poltekkes kuliahnya gimana, Mbak? Menyenangkan sekali Bu. Banyak temen, terus Iya. kenal temen dari ada yang dari luar Jawa juga ada, luar kota, berbagai macam-macam lah. Kalau teman-teman Mbak Lala itu biasanya rata-rata itu PP atau kos? Kalau yang dari Jawa ya biasanya rata-rata kos Ibu, cuma ya ada beberapa dari Sragen, Klaten, itu cuma kalau rumahnya di perbatasan Solo itu Padang Laju. Gitu. Tapi sekarang nggak lagi ada magang atau apa? Enggak, PKL. enggak, itu biasanya bulan-bulan akhir. Berarti di akhir semester gitu ya, Mbak ya? Iya, biasanya tuh kalau D4 tuh teori cuma 2 bulan, terus 3 bulannya itu buat PKL. Berarti setiap semesternya tuh ada PKL? Iya, tergantung dapat selasa berapa. Tapi itu nanti rumah sakitnya berbeda-beda? Iya, tergantung sih. Kalau dari kampus biasanya itu per kelas dibagi 3 RS. Nah itu biasanya sih rebutan. Tapi kelompoknya itu isinya hanya anak jurusannya tadi Kak? Keperawatan. Hanya anak keperawatan atau campur sama yang jurusan lain? Hanya anak perawatan kok gitu. Berarti hanya satu angkatannya Mbak Lala itu ya? Oh iya Bu, saat ini apakah saya benar-benar tidak mengganggu waktu Ibu sekarang? Oh enggak Mbak, ini justru ya saya senang sekali Mbak Lala bisa datang ke sini untuk menemui saya. Oh ya, tadi kan kita sudah membahas tentang sedikit lah tentang Mbak Lala. Kita akan membahas selanjutnya, bisa Mbak? Bisa.
Mungkin apakah ada yang ingin Mbak Lala bicarakan atau mungkin bisa diceritakan ke saya dulu? Jadi gini Bu, saya itu merasa sulit membagi waktu antara waktu buat belajar sama kegiatan sehari-hari, dan saya itu kadang juga ngerasa capek sendiri gitu loh Bu. Kalau boleh tahu sulit yang dimaksud Mbak Lala itu yang bagaimana ya? Ya tugas saya itu menumpuk Bu, padahal awal tiap hari itu juga saya udah menyicil, tapi itu saya tetap merasa waktu istirahat itu kurang dan saya merasa capek. Capek yang Mbak Lala rasakan tuh capek yang bagaimana? Ya kayak pegel-pegel gitu Bu, kadang sampai pikiran juga. Terus kan apalagi saya PP ya Bu, membutuhkan waktu yang lumayan lama juga. Terus pakai rumah kadang bersih rumah, bantu orang tua. Nah itu yang membuat saya capek. Di rumah berarti sebelum itu bantunya orang tua tuh sebelum berangkat ke kampus atau setelah pulang dari kampus atau bagaimana? Biasanya sih pulang dari kampus. Mbak Lala ini berapa bersaudara? Saya bersaudara. Bersaudara berarti adiknya Mbak Lala anak nomor Anak pertama Bu anak saya. pertama. Jadi adiknya 2. Iya. Cewek cowok? Cewek semua Bu. Oh gitu. Berarti 3 cewek semua. Yang ganteng cuma bapaknya. Oh iya. Orang tua kerja? Kerja guru. Dua-duanya. Iya. Berarti sama-sama semuanya sekolah ya Mbak ya? Iya. Nanti berangkat pagi semua gitu loh. Iya. Tuh, jadi orang tua pulang kan juga udah capek. Jadi Mbak Lala yang menggantikannya gitu. Iya. Jadi Mbak Lala ini pulang dari kampus langsung mengerjakan kegiatan rumah gitu ya. Artinya Mbak Lala ini merasa capek, lelah gitu ya sama aktivitas dari Mbak Lala. Tapi tidak setiap hari Bu, hanya waktu tertentu saja. Setiap orang yang melaksanakan aktivitas lebih kan pasti kan merasa capek ya Mbak ya. Memangnya waktu-waktu tertentu ya bagaimana yang membuat Mbak Lala ini capek? Ya kalau tugasnya menumpuk, belum lagi belajarnya ya Bu. Nah itu sih. Tapi Mbak Lala ini belajarnya di kampus itu Ya seperti tugas saya menumpuk, belum lagi belajarnya, dan saya itu juga masih bingung dengan sistem pembelajaran yang pas menurut saya. oh gitu. Jadi Mbak Lala ini lagi bingung menemukan cara belajarnya Mbak Lala yang baik itu yang bisa ditangkap Mbak Lala itu bagaimana gitu ya. Gitu. Ya ya Bu, apalagi saat belajar di kelas. Memangnya kalau belajar di kelas kenapa Mbak? Ya saya itu kalau belajar di kelas saat dosen memberi materi itu seringnya saya itu merasa ngantuk. Mungkin juga efek dari kecapean itu ya Bu, jadi saya merasa ngantuk dan nggak fokus kalau belajar di kelas. Mbak Lala kalau berangkat dari rumah itu tuh pagi, Iya, pulang dari kampus jam biasanya masih jam 5. Kalau enggak ya maksimal maghrib sih. maghrib. Heeh. Tidurnya waktu tidurnya Mbak Lala itu biasanya berapa? Jam 10. Jam 10. Sampai rumah itu langsung mengerjakan kerjaan tugas kampus atau pekerjaan rumah atau mengerjakan pekerjaan mungkin ada kegiatan lain.
biasanya ya Bu, kan berangkat jam 7, soalnya saya itu berangkatnya mesti hamin sejam sebelum aku dimulai, soalnya kan perjalanannya juga dengan waktu sekitar 45 menit. Terus pulang toh, nah pas pulang itu selalu bersih-bersih Bu, gak yo apa cuci baju, soalnya kan kalau pagi itu kan pada berangkat semua, jadi itu mencucinya saya itu mesti sore-sore, terus malamnya langsung jemur gitu-gitu, terus cuci piring, nyapu gitu-gitu, terus maghrib kan mandi, ya mandi, istirahat toh. Lah pas istirahat itu tak buat tiduran sama main yang biasa sosmed Bu, scroll TikTok. Ya, terus Nah tahu-tahu tuh udah jam 10, udah ngantuk toh, saya itu tidur Bu. Nah terus buat belajarnya itu biasanya saya bangun tengah malam sekitar jam 1, kalau nggak jam 2 itu saya belajar. Terus kalau ngantuk lagi ya saya tidur, terus bangun subuh, itu terus gitu. berarti berkelanjutan setiap hari seperti itu ya Mbak? Iya. Jadi Mbak Lala ini berangkat dari kampus itu kan pagi, pulang dari kampus sekitar jam 5, kalau enggak maksimal ya jam 6. Iya. Pulang dari kampus mengerjakan kegiatan rumah, pekerjaan rumah gitu ya, bantu-bantu orang tua. Terus lagi habis itu bermain sosmed Iya. sampai jam 10 gitu. Berarti waktunya habis di itu. Gitu. Habis itu langsung tidur. Jadi belajarnya enggak sebelum tidur. Iya. Malah habis tidur kebangun belajar tidur lagi. Iya. Gitu. Oh iya Mbak, misalnya nih saya memiliki skala 1 sampai 10, di mana angka 1 itu Mbak Lala itu yakin bahwa permasalahan Mbak Lala ini dapat terselesaikan, dan angka 10 Mbak Lala tuh nggak yakin kalau permasalahan Mbak Lala itu dapat terselesaikan. Pada angka berapa kondisi Mbak Lala saat ini? Mungkin 8 Bu. Mengapa? Ya saya nggak yakin bahwa permasalahan ini bakal terselesaikan. Mbak Lala kurang yakin masalah ini dapat terselesaikan gitu Iya. ya. Oke, misalnya nih Mbak Lala tuh tertidur dan Mbak Lala bermimpi bahwa Mbak Lala tuh udah berhasil memanajemen waktu Mbak Lala, waktu-waktu untuk belajar, waktu-waktu untuk mengerjakan tugas, untuk tidur, dan mengerjakan kegiatan rumah itu sudah tertata dengan baik, terstruktur gitu. Apa yang Mbak Lala rasakan? Ya pasti merasa senang Bu, karena ya waktu saya lebih berguna. Nah, untuk mencapai waktu yang berguna itu apa yang akan Mbak Lala lakukan? Mungkin itu mengurangi bermain sosmed. Nah, untuk mengurangi bermain sosmed itu, hal apa yang akan kamu lakukan untuk mengurangi hal tersebut? Mungkin dari waktu saya buat bermain sosmed itu saya alihkan menjadi waktu buat belajar. Ya, Jadi nanti jam 10 kan biasanya habis maghrib sosmed, mungkin habis isya itu saya udah berhenti dengan sosmed, saya alihkan buat belajar. ya. Jam 10 saya tidur sampai pagi, jadi waktu istirahat saya mungkin cukup. Mbak Lala yakin nggak solusi itu dapat menyelesaikan permasalahan Mbak Lala? Seberapa yakin? Saya yakin banget Bu, itu bakal menyelesaikan masalah saya. Oh ya, kapan Mbak Lala akan melaksanakan hal tersebut? Mungkin hari ini Bu. Memang lebih cepat itu memang lebih baik ya Mbak ya, sehingga
harapan Mbak Lala untuk segera bisa memanajemen waktu Mbak Lala untuk belajar dan kegiatan rumah, istirahat juga itu akan segera tercapai gitu ya Mbak ya. Oh ya, dari awal sampai akhir kan kita sudah membahas permasalahan Mbak Lala. Permasalahan Mbak Lala itu kurang bisa memanajemen waktu untuk belajar, untuk mengerjakan pekerjaan rumah, dan untuk istirahat gitu. Dan yang akan Mbak Lala lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu Mbak Lala akan mengurangi jam-jam bermain sosmed tadi ya. Jam-jam bermain sosmed akan dikurangi oleh Mbak Lala, dan jam-jam bermain sosmed tersebut akan digantikan waktu untuk belajar, sehingga setelah waktu belajar itu selesai Mbak Lala bisa istirahat. Nah, sehingga kan paginya bisa fresh gitu ya Mbak ya. Jadi waktunya akan lebih digunakan lebih bermanfaat dan maksimal gitu loh Mbak. Tuh. Oh ya, sampai sini apakah ada yang ingin disampaikan lagi mungkin kepada saya? Mungkin itu dulu Bu. Saya juga mau pamit. Terima kasih buat waktunya udah mau saya konsultasikan tentang masalah saya. Ya. Ini kan saya juga ada di sini, saya ada matkul. Oh, ini mau ke kampus berarti? Ya, jadi terima kasih ya Bu. Iya. Assalamualaikum Bu. Salam. Hati-hati ya Mbak. Ya. Sekian video yang dapat saya tampilkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Something about you. Sometimes we had sex and then fight. Something about you. You playing your games, then you think I was a fool. Red lights, getting drunk and all night. It's so blurry outside, feels right. I know you fuck around, 'cause you always get me down. You told me in the morning too. Yeah, something about you. Sometimes we had sex and then fight. Something about you. You playing your games, then you think I was a fool. Red lights, getting drunk and all night. It's so blurry outside, feels right. I know you fuck around, 'cause you always get me down. You told me in the morning too.